Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Gigi 1 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin. Kalian bisa panggil saya Pak Sam, jangan Pak Udin. Kenapa? Karena Udin ada di mana-mana. Tempat lahir saya yaitu di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Tanggal lahir saya yaitu 19 Januari 1996. Alamat saya yaitu di Jalan Amin Makmur, Gang 4, nomor 11 Surabaya. Untuk profil pendidikan saya, meskipun saya lahir di Kota Nganjuk, tapi saya menempuh pendidikan di Kota Surabaya. Saya SD saya di SDN Rumput Tanggal 2 Surabaya. Untuk SMP saya menempuh di SMP Negeri 23 Surabaya. Untuk SMA, saya masuk ke Madrasah Alia Negeri Surabaya atau biasa disingkat MAN Surabaya. Untuk kuliah, saya mengambil program studi pendidikan matematika karena cita-cita saya dari SD itu ingin menjadi guru. Saya menempuh pendidikan kuliah di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Selanjutnya untuk moto hidup saya yaitu yang muda yang berkarya. Maksudnya di sini karya anak muda harus bisa lebih baik, lebih bagus, harus bisa melampaui karya-karya orang-orang dewasa. Jangan sampai pemikiran orang muda seperti kita itu pemikirannya kurang malah jenarek kurang pengalaman, bukan kayak gitu. Malah karena kita memiliki semangat yang tinggi, kita anak mata muda memiliki kreativitas yang sangat tinggi, maka kita harus bisa melampaui karya-karya orang dewasa. Kita sekarang harus bekerja keras, kreatif, ketika muda. Nanti ketika tua kita tidak menikmatinya saja. Jadi itu adalah moto saya. Dan saya di SMA Gigi 1 menjabat sebagai guru matematika wajib untuk kelas 11 dan matematika peminatan untuk kelas 12. Untuk tahun ajaran 2019-2020 saya menjadi wali kelas 11 matematika. Itulah profil diri saya sebagai pemateri. Saya akan menerangkan materi tentang pendidikan karakter. Sebelum kita ke materi yaitu pendidikan karakter, lebih baiknya saya meluruskan motivasi kalian atau niat kalian, karena niat semua itu berawal dari niat. Kalau niat kalian salah, maka untuk selanjutnya kalian tidak akan menemui jalan yang mudah. Ini kalian pasti motivasi kalian di SMA Gigi 1 pasti karena tidak diterima di SMA maupun SMK negeri. Pasti itu. Kalian jangan berkecil hati. Kenapa? Karena yang membedakan negeri sama swasta itu adalah kalian sendiri. Apalagi sekarang sistem penerimaan di sekolah negeri adalah zonasi. Yang masuk di situ bukan hanya anak-anak yang pintar saja, tetapi anak-anak yang sedikit kurang juga keterima di sekolah negeri. Yang membedakan seseorang untuk sukses yaitu orang itu sendiri. Jadi gini, seperti emas. Emas, kalian tahu emas kan? Emas, meskipun emas dalam bentuk batangan, kalian kubur di lumpur yang kotor, di air yang kotor, emas itu kalau kalian ambil pasti masih berkilau. Kenapa? Itu seperti kalian, motivasi kalian dan keinginan kalian. Jadi yang menentukan kalian sukses bukan sekolah negeri maupun sekolah swasta, tapi itu diri kalian sendiri, motivasi diri kalian sendiri. Jadi sekarang kalian harus mengubah motivasi kalian di SMA Gigi 1. Bukan gara-gara kalian tidak diterima lagi, tetapi contohnya kalian
motivasi kalian ingin mendapatkan ranking 1 paralel di kelas 1, itu motivasi kalian. Ingat, ranking 1 paralel di SMA Gigi 1 akan menerima beasiswa dari yayasan. Kalian harus mendapatkan itu. Motivasi kalian harus ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Kalian harus membuktikan itu sendiri. Tokoh-tokoh penting di Indonesia itu dilahirkan bukan gara-gara universitas negeri maupun universitas swasta, tetapi mereka dilahirkan karena motivasi mereka itu sendiri, kemauan mereka sendiri. Jadi kalian harus mengubah cara pandang kalian. Oke, kemarin kalian tidak masuk ke sekolah negeri, itu merupakan suatu berita yang sedih. Tapi namanya kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Kalau kalian bersedih terus, maka kalian tidak akan bisa berubah. Ingat, ini SMA, kalian masuk ke SMA. Habis lulus SMA kalian bisa ke universitas maupun ke sekolah. Kalian harus mengubah untuk motivasi kalian. Oke? Jadi kalian harus mengubah motivasi kalian ketika sudah masuk di SMA Gigi 1, bukan lagi gara-gara tidak terima negeri. Itu merupakan kegagalan, tapi jangan dibuat sedih berlarut-larut. Maka kalian harus niat, motivasi kalian harus membanggakan kedua orang tua di SMA Gigi 1. Selanjutnya kita akan ke materi, yaitu pendidikan karakter. Di pendidikan karakter saya akan menjelaskan yaitu apa pendidikan karakter itu, kemudian apa fungsinya, kemudian apa tujuan diadakannya pendidikan karakter. Karena kita membahas tentang pendidikan karakter, maka kita harus mengerti dahulu apa itu pendidikan karakter. Menurut para ahli, untuk ahli yang pertama, Terry Ramley, dia mengungkapkan pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga membentuk pribadi yang baik. Sedangkan menurut Thomas Licona, pendidikan karakter adalah suatu usaha membantu seorang memahami, melakukan nilai-nilai etika itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan dari kedua ahli, yaitu pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan karakter peserta didik tersebut. Pendidikan karakter ini adalah nawacita dari Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Pemerintah ingin peserta didik menjadi karakter yang nasionalis, berbudi luhur, dan tidak lupa dengan bangsa kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita sudah tahu apa itu pendidikan karakter. Bagaimana kalau pendidikan karakter itu tidak berjalan dengan baik? Maka ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada peserta didik maupun masyarakat. Kita lihat slide. Untuk gambar yang pertama adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar ini merupakan penyimpangan dari karakter seorang pelajar. Kenapa? Karena karakter pelajar sebenarnya kan harus bertanggung jawab. Tawuran pelajar ini mereka tidak bertanggung jawab. Mereka tidak berpikir ke depannya akan berakibat fatal. Mereka tidak berpikir kalau seandainya salah satu dari pelajar tersebut mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit, mereka belum berpikir bagaimana sedihnya keluarga dari pelajar tersebut. Makanya pendidikan karakter itu sangat penting, sedini mungkin diajarkan, karena supaya menjadi karakter pelajar, supaya menjadi karakter yang baik, bertanggung jawab, bekerja keras, kreatif, dan jujur. Itu merupakan
penjelasan dari gambar yang pertama, yaitu tawuran pelajar, penyimpangan tawuran pelajar. Untuk gambar yang kedua, ini adalah balapan liar. Balapan liar ini juga penyimpangan karakter, karena tidak seperti karakter pendidikan karakter yang tujuannya pendidikan karakter tersebut. Kan pendidikan karakter bertujuan untuk mendidik supaya kalian menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Daripada kalian balapan liar, ilegal, uang yang kalian dapat merupakan uang yang haram, lebih baik kalian ikut balapan yang resmi. Sekarang banyak sekali balapan-balapan resmi. Jangan berpikir pendek. Balapan liar itu juga merugikan kalian sendiri. Contohnya, uang yang kalian dapat merupakan uang haram. Kalau kalian kalah, kalian akan kehilangan uang. Kemudian nanti kalau waktu balapan ada kecelakaan, kalian tidak mendapatkan apa-apa. Jika kalian bermental pendidikan karakter, bermental karakter yang baik, maka kalian akan ikut yang resmi, akan bersaing dengan pelajar-pelajar maupun orang-orang yang berkompeten, yang lebih berkompeten dalam balapan tersebut. Fungsi dari pendidikan karakter itu dibagi menjadi dua, yaitu karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral yaitu seperti takwa, iman, jujur. Karakter kinerja seperti kerja keras, kemudian kreatif, bertanggung jawab. Dari moral dan kinerja ini harus saling menyambung. Kita tidak bisa hanya mengajarkan, kita tidak bisa hanya memiliki karakter moral atau karakter kinerja saja. Contohnya gini, kalau kita memiliki sifat jujur, tetapi kita tidak memiliki sifat yang bekerja keras atau malas, maka sifat jujur kita tidak akan berguna bagi nusa dan bangsa. Begitu juga sebaliknya, kita memiliki kerja keras, tanggung jawab, kreatif, tetapi kita tidak memiliki sifat jujur, kita tidak memiliki ketakwaan, maka tidak jujur atau berbohong, maka kita bisa berpotensi untuk korupsi. Kemudian kalau kita tidak memiliki sifat ketakwaan, dengan kerja keras, kepintaran kita, kekreatifan kita bisa berpikir bisa melebihi Tuhan, karena kita tidak memiliki etika untuk bertakwa. Jangan sampai kita karena kepintaran kita menganggap kita itu lebih baik dari Tuhan, kita tidak percaya adanya. Jadi gini, pendidikan karakter itu sangat penting dilakukan sedini mungkin, dari TK, SD, SMP, SMA ini pendidikan karakternya nanti mengarah ke minat dan bakat. Jadi minat dan bakat kalian apa, itu ditekuni. Oke, gini, pasti kalian bertanya, di SMA kan pelajarannya banyak, matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika kan banyak. Gak mungkin kan kalian minat dan bakat kalian ke semua bidang ini. Pasti ke salah satu atau beberapa saja. Oke, kalian misal minat dan bakatnya ke matematika, tapi kalian juga jangan sampai melupakan pelajaran yang lain. Kalian mengikuti pelajaran yang lain, apalagi pelajaran bahasa Inggris. Jadi tantangan ke depan, kalian harus bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar, baik tulis maupun lisan. Contoh ini, dulu kita tahu tukang pos itu banyak sekali. Dulu kerja tukang pos itu beberapa orang itu muda, maksudnya ingin menjadi tukang pos. Tapi sekarang tukang pos sudah jarang. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh teknologi seperti WA, email dan lain sebagainya. Kemudian kayak di
pabrik-pabrik sekarang banyak robot, banyak orang yang di PHK karena sudah digantikan oleh robot. Apa kalian tidak mikir ke depannya? Apa kalian tidak mikir ke depannya kalian mau menjadi apa? Apakah pekerjaannya kalian cita-cita di masa depan masih ada? Itu harus kalian pikirkan. Tantangan kalian untuk ke depan itu lebih sulit daripada tantangan hari ini. Kalian harus bisa berbahasa asing karena di masa depan bahasa asing itu adalah bahasa yang bisa menuju kesuksesan dari kalian masing-masing. Selanjutnya tujuan dari pendidikan karakter yang pertama yaitu kejujuran. Ini sangat penting. Kenapa kejujuran sangat penting? Pertama yang dinilai, kalau kalian berbohong sekalipun, maka kalian tidak akan dipercayai oleh siapapun. Jangan sampai gini, kebiasaan seperti itu. Kayak uang buku harga 300, bilang ke orang tua 500, 300 dibayarkan buku 200 sama. Itu juga kejujurannya dipertanyakan. Tapi kalian kurang berkarakter. Tanamkan kejujuran. Sekali kalian mengecewakan orang lain karena tidak jujur, maka kalian tidak akan percaya lagi. Ingat, kejujuran dimanapun, apalagi di lingkungan kerja. Sekali kalian dikasih amanah di lingkungan kerja, kemudian kalian tidak jujur, maka amanah itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Pasti kalian tidak akan percaya lagi. Selanjutnya yaitu sikap toleransi. Ingat, negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya. Kita harus bertoleransi terhadap agama lain, suku, budaya lain. Jangan sampai perbedaan itu memecah belahkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya yaitu disiplin. Di SMA Negeri 1 mengajarkan disiplin. Di sini kalian masuk jam 6.25 pagi. Di atas jam itu kalian akan mendapat hukuman 3 kali, 5 kali telat, maka orang tua akan dipanggil. Untuk 6 kali kalian akan menerima hukuman skorsing dan seterusnya. Kedisiplinan di SMA Negeri 1 ini adalah harga mati. Tidak boleh ada peserta didik yang tidak disiplin. Karena kalau kita kerja ikut orang maupun membuka usaha sendiri, kedisiplinan ini adalah hal yang penting. Kedisiplinan waktu, kinerja itu sangat penting untuk kesuksesan kalian. Selanjutnya adalah kerja keras. Kalau kita punya kejujuran, toleransi, disiplin, tapi tidak kerja keras atau malas, percuma. Kalian punya 3 itu tapi tidak kerja keras, percuma. Jadi ini saling berhubungan. Salah satu kalian tidak punya, kalian akan mudah untuk dijatuhkan. Selanjutnya adalah kreatif. Namanya anak muda, kalian harus betul-betul untuk kreatif. Sekarang tidak. Sekarang kalian itu bukan lagi ditanya cita-citamu apa, besok mau menjadi apa, bukan itu pertanyaan kalian. Tapi pertanyaan kalian sekarang sebenarnya gini, besok kalian mau menciptakan apa, besok kalian mau membuat apa. Itu jadi kreatif di sini bukan berarti kreatif kayak gambar, kreatif bukan. Nah, kayak seperti saya sebagai guru harus kreatif. Tidak, sekarang guru itu dituntut kreatif, tidak hanya mengajar di papan tulis kemudian kalian mendengarkan, maju, bukan gitu aja. Guru dituntut kreatif dan lain sebagainya, banyak sekali kreativitas yang harus kalian kembangkan sendiri dari minat bakat kalian. Selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini sangat penting. Jangan sampai kalian tidak punya rasa ingin tahu. Karena kalau kalian
lepas dari rasa ingin tahu, kalian akan tertinggal jauh. Contohnya gini, sepak bola aja. Di zaman dulu Indonesia di Liga pertama, Liga Indonesia lebih berkembang daripada Liga Jepang. Tetapi orang-orang Jepang memiliki rasa ingin tahu yang lebih. Makanya orang-orang Jepang, terutama stakeholder sepak bola di Jepang, itu belajar di Indonesia tentang Liga Galatama. Mereka belajar dari Indonesia sampai sekarang. Kemudian sekarang mereka lebih berkembang daripada Indonesia. Selanjutnya yaitu gemar membaca. Nah, gini, gemar membaca. Indonesia ini memiliki minat baca yang tinggi, tetapi daya baca yang rendah. Contohnya gini, minat baca yang tinggi. Indonesia memiliki minat baca yang tinggi. Contohnya, baca WA cepat. WA ada masuk WA, dibaca, dibales cepat. Minatnya ada. Tapi daya baca buku, contohnya daya baca buku Indonesia itu kurang. Contohnya gini aja, kalau ada misal ada grup, mereka di grup tersebut ngirim kayak bacaan yang banyak, pasti banyak yang skip. Kecuali kalau bacaan dikit pasti dibaca, karena mereka minat bacanya tinggi, tetapi gaya bacanya rendah. Kalau ada bacaan yang panjang, mereka malas baca. Tapi kalau bacaan pendek, mereka cepat bacanya karena minatnya besar. Makanya di sini gemar membaca, kalian harus meningkatkan gaya baca dan minat baca kalian. Maka harus ditingkatkan, lebih banyak membaca. Sekarang internet ada di mana-mana, kalian bisa browsing, nggak tahu ini nggak tahu browsing. Kalau nggak tahu tanya, kan gitu. Harus memiliki minat baca yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya yaitu peduli sosial. Kalau kalian sudah mencapai kesuksesan, jangan lupa tanggung jawab. Ingat, kalau di dunia kalian harus, kalau di dunia ya, kalau kalian mengejar dunia, kalian harus melihat bawah. Tapi kalau kalian mengejar akhirat, kalian lihat atas. Maksudnya itu gini, kalau kalian meraih kesuksesan, jangan lupa orang-orang yang masih ada di bawah kalian. Maka kalian harus mempunyai rasa peduli sosial tinggi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau ada amanah yang diserahkan kepada kalian, kalian harus menyelesaikannya dengan baik. Itu namanya tanggung jawab. Kalau dikasih tugas, kalian harus menyelesaikan dengan baik. Itu yang dinamakan amanah, tanggung jawab. Kalau kalian tidak bertanggung jawab, maka orang lain akan berpikir dua kali untuk mempercayai kalian, untuk memberi amanah kepada kalian. Kalian tadi sudah melihat video yang saya berikan dari awal sampai akhir mengenai motivasi sampai pendidikan karakter itu sendiri. Sekarang saya akan memberikan kalian feedback. Tugas kalian ini dikumpulkan 1 minggu setelah video ini saya berikan, yaitu kalian harus membuat video dengan durasi 1-5 menit yang berisi perkenalan diri kalian. Perkenalan diri kalian di sini adalah nama, asal sekolah, kemudian alamat tempat tinggal, dan di sini di video ini kalian harus menampilkan motivasi kalian. Motivasi kalian ketika sudah di SMA Gigi 1, bukan lagi motivasi ketika masuk di SMA Gigi 1. Motivasinya bukan karena gara-gara tidak keterima di sekolah negeri maupun di sekolah negeri, tetapi motivasi kalian apa yang kalian lakukan untuk mengembangkan minat dan bakat kalian di SMA Gigi 1 Surabaya. Kemudian video yang kalian buat, kalian upload di Instagram kalian dengan hashtag Semagisa. Selamat mengerjakan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan karakter. Jangan lupa kalian harus membenahi motivasi kalian di SMA Negeri 1. Kemudian di SMA Negeri 1 harus memperbaiki karakter kalian. Jangan sampai karakter di SMP kalian bawa di SMA. Karakter nakal, malai, malas ngerjakan PR, itu jangan dibawa di SMA. Kemudian jangan lupa mengerjakan feedback yang saya berikan. Pasti saya periksa. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali ketika situasi sudah normal. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.